Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad R. Abbas P dengan NIM 21040450140 dari kelas BK 4C. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang empati. Pengertian empati menurut para ahli. Menurut M. Umar dan Ahmad Ali, empati didefinisikan sebagai kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain, andaikan dirinya ada di posisi tersebut. Sedangkan menurut Kaplan, mampu memproyeksi perasaan diri pada suatu kejadian atau objek, karya estetis dan realistis pada kebutuhan hingga penderitaan orang lain. Nah, adapun ciri-ciri empati. Ciri-ciri seseorang memiliki empati itu yang pertama, rasa peduli terhadap orang lain tinggi, meski bukan dengan orang yang dikenal. Yang kedua, bisa memahami bagaimana perasaan orang lain. Dan yang ketiga itu bisa menjadi pendengar yang baik, karena seseorang yang memiliki empati adalah pendengar yang baik. Ia sering dijadikan sebagai tempat cerita oleh orang lain. Selain menjadi tempat curhat, seseorang tersebut sering dimintai pendapat, solusi atau nasihat. Dan saat melihat atau mendengar cerita orang lain, ia akan memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Saat melihat orang lain menderita atau sedang mengalami kesedihan, ia akan berusaha untuk membantunya dalam bentuk apapun. Adapun faktor yang mempengaruhi empati. Faktor yang mempengaruhi empati itu yang pertama, pola asuh. Sebenarnya 98% manusia sudah terlahir dengan potensi untuk berempati. Sisanya adalah orang-orang dengan kecenderungan psikopatik. Pola asuh orang tua yang menanamkan nilai empati kepada anaknya sejak kecil. Untuk itu, di dalam masa tumbuh kembang anak, orang tua menjadi guru dan pembimbing utama dalam membentuk karakter mereka. Orang tua adalah contoh yang akan mempengaruhi perilaku anak. Caranya dengan tidak terlalu mementingkan diri sendiri, mendorong anak untuk mengalami dan mengekspresikan emosi-emosinya. Tidak mengekang anak ketika ingin melakukan interaksi dengan teman-temannya, asalkan masih dalam lingkup positif. Yang kedua itu kepribadian. Sering berintrospeksi diri dan memiliki sikap yang tenang, itu berarti individu tersebut dipastikan akan memiliki kepekaan yang tinggi. Ketika berbagi dengan orang lain, orang tersebut biasanya dapat melakukan kontrol emosi dengan baik terhadap dirinya sendiri. Kepribadian introvert dipercaya memiliki rasa empati yang tinggi. Yang ketiga itu usia dan derajat kematangan. Semakin bertambahnya usia, maka semakin tinggi empati seseorang. Derajat kematangan seseorang akan lebih tinggi sehingga dapat bersosialisasi dengan baik terhadap sesamanya atau ke teman-temannya. Yang keempat itu sosialisasi. Misalnya ketika seorang anak sedang bermain dengan teman-temannya dalam permainan yang diadakan, tentunya akan ada kerjasama atau relasi dari dekat. Nah, mereka bisa lebih terbuka kepada orang lain dan mereka pasti merasakan apa artinya toleransi. Dan adapun cara membangun empati. Nah, untuk cara membangun empati itu yang pertama, belajar lebih peka. Peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar. Faktor ini sangatlah penting untuk membangun rasa empati yang baik. Jangan berharap hal-hal yang besar jika hal-hal kecil saja belum dapat dilakukan. Dan jangan tinggi hati. Dengan adanya rasa tinggi hati, sikap sombong akan tercermin pada diri seseorang. Yang kedua, bayangkan jika diri menjadi orang lain. Nah, empati bisa muncul jika ditanamkan pada diri sendiri, dengan membayangkan bahwa orang yang sedang merasakan sesuatu adalah diri sendiri. Rasa syukur akan dirasakan menjadi hal yang paling penting dalam hidup. Yang ketiga itu menerima perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap individu tidak dapat dipungkiri.
kadang memiliki dua sisi. Satu sisi dalam diri bisa menerima perbedaan, sisi yang lainnya diri sendiri merasa tidak butuh adanya perbedaan. Yang kelima itu bertemanlah dengan siapa saja. Nah, empati bisa muncul jika diri sendiri banyak melakukan interaksi dengan orang lain. Dengan begitu, perasaan dari mereka dapat dengan mudah teridentifikasi. Dengan berteman dengan siapa saja bukan berarti kebiasaan atau kesukaan maupun ketertarikan mereka harus diikuti semuanya. Dan yang terakhir itu jangan menghakimi. Nah, tidak dapat memahami perasaan orang lain, tetapi jangan pula menghakimi. Sebaliknya, orang yang ingin didengarkan tidak boleh langsung melakukan judgmental dan berpikir bahwa orang lain tidak peduli. Karena kenapa? Tidak semua orang menunjukkan respon seperti yang kita harapkan. Nah, contoh empati itu ketika terdapat teman yang bersedih atas sesuatu, perilaku empati sesederhana muncul dengan kehadiran dan usaha kita untuk menghubunginya, membantunya dan ikut menyelesaikan masalahnya. Ketika teman membutuhkan bukan dalam konteks buruk. Ketika mendapatkan berita duka dari satu di antara teman, dengan menyampaikan bela sungkawa, kita sekaligus melahit ke rumah duka. Apabila teman sedang sakit, maka dengan datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia butuhkan. Dan ketika ada tetangga kita yang sedang sakit dan terbaring lemah, kita akan membantu merawatnya karena ikut merasakan penderitaannya dan merasa iba. Nah, pada kesimpulannya itu, empati merupakan kemampuan tidak hanya bisa memahami perasaan orang lain, tetapi seseorang akan langsung bertindak untuk membantu sesamanya. Dengan berempati, Anda akan mampu memahami apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan oleh orang lain. Dan Anda juga akan terlatih untuk memberi respon yang tepat dalam segala situasi sosial. Empati bisa muncul jika ditanamkan pada diri kita sendiri. Nah, dengan membayangkan bahwa orang yang sedang merasakan sesuatu adalah diri kita sendiri, rasa syukur akan dirasakan menjadi hal yang paling penting dalam hidup. Empati bukan sekedar merasakan atau mendorong orang lain, tetapi empati adalah bagaimana kita bisa merasa ikhlas dan menjadi bentuk ibadah yang baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.